Kula nggih sesat, panjenengan sesat, illa ma hadaitu, kecuali yang aku beri hidayah, kecuali yang Allah beri hidayah. Dadosipun tanpa hidayah saking Allah, kula lan panjenengan sedaya punika sesat. Jangankan kula lan panjenengan sedaya, Rasulullah punika tanpa hidayah nggih sesat. Wonten ing surat Duha, jenengan sedaya sampun hafal. Wa wajadaka dhallan fahada. Allah mendapati engkau wahai Muhammad dhallan, dalam keadaan sesat, fahada, lalu diberi hidayah. Tapi ini hidayah ini kita jarang bersyukur karena kita nggak merasa. Gimana betul? Kita nggak merasa kalau kita itu dapat hidayah, makanya kita jarang bersyukur atas nikmat hidayah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, shalawat mugi salam, shalawat saha salam mugiatan katujuh akan datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganipun, sahabat-sahabatipun lan tiyang-tiyang ingkang netepi sunnah-sunnahipun ngantos dinten yaumil qiyamah. Punika sampun hari kepiten niki? 19 nggih? Nggih, mrawi mboten klentu punika hari ke-19 Ramadan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, dari mulai tanggal 1 dumugi tanggal 19 utawi tanggal 10 wonten mawon. 1 dugi tanggal 10 hari pertama. Wonten fenomena ingkang luar biasa. Fenomena punika nggih punika meningkatnya keimanan kaum muslimin. Semangat ibadah luar biasa. Dadosipun tiang-tiang punika berbondong-bondong untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai tanggal 1 Ramadan biasanipun kita tanggal 12 napa. Pokoknya awal-awal Ramadan. Punika semangat di mana-mana. Level keimanan tinggi-tingginya. Dan kemaksiatan, Masya Allah, wonten ing awal-awal bulan Ramadan punika bisa kita lihat dengan nyata bilih angka kemaksiatan punika menurun. Nggih setidaknya nggih mboten delik-delik ngoten nggih. Paling mboten nggih mboten menampakkan kemaksiatan. Dadosipun kados-kados Ramadan punika nggadahi daya tarik tersendiri sehingga orang itu terdorong untuk melakukan ketaatan dan terhalang dari melaksanakan apa? Kemaksiatan. Ini seolah-olah membenarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wonten ing salah setunggalipun hadis ingkang sahih ingkang dipun riwayataken Ibnu Majah lan Imam Al-Hakim saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikan, "Idza ja'akum Ramadan." Jika datang bulan Ramadan itu kepada kalian, nada munadin, ada suara yang menyeru. Suara yang menyeru niku suara sinten niku, Pak? Tukang adzan. Sinten, Pak? Wonten riwayatipun Imam Ahmad dipun jelasaken bilih suara punika suaranipun malaikat. Yunadi fihi malakun, yaitu di bulan Ramadan ada suara malaikat yang menyeru. Ya baghiyal khair aqbil. Wahai jiwa yang menginginkan kebaikan, aqbil, datanglah, sambutlah. Absyir, kabar gembira bagi yang menginginkan kebaikan. Wa ya baghiya syarr aqsir. Wahai jiwa yang menginginkan keburukan, kemaksiatan, dosa, aksir, stop, tahan, kurangi. Kula kok ngantos saking alit ngantos sakniki kok mboten anu nggih Pak nggih. Enggak pernah mendengar suara itu nggih. Ini kan nggih ampun nate anu Pak. Pernah mendengar suara itu Pak? Pas ceramah gitu. Ini berarti suaranya malaikat itu, suaranya ustaz. Ada suara yang menyeru seperti itu Pak, tapi kita nggak pernah mendengar. Dari mulai kecil sampai sekarang tidak pernah mendengar. Karena yang disuruh niku bukan telinga. Yang disuruh apa nih? Manaipun. Yang disuruh jiwanya, hatinya. Langsung. Sesuatu itu kalau disentuh hatinya itu langsung Pak. Beda dengan telinga. Makanya setan itu tidak menyeru di telinga. Ada saya jenengan kalau berbisik-bisik di telinga, batalo rasa poso. Mesti kan langsung suaranya sopo keplak itu kan buatan. Setan itu langsung menyerang hati. Waswisu fi sudurinnas.
Makanya yang paling ampuh itu kalau menyerunya langsung ke hati. Makanya malaikat itu menyeru manusia langsung ke hatinya. Yang menginginkan kebaikan, monggo. Yang menginginkan keburukan, ngapunten. Leren stop. Ini membuktikan nyata, Pak. Bulan Ramadan awal-awal punika, tiang-tiang punika semangatipun ibadah. Kemaksiatan nggih pun berkurang. Dan ini juga didukung oleh mungkin pemerintah setempat nggih, menutup tempat-tempat malam, menutup tempat-tempat yang menjual miras dan sebagainya. Wonten ing riwayat sanesipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ugi paring pangandikan, "Idza ja'akum Ramadan," jika datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah. Pintu-pintu surga dibuka. Para ulama menjelaskan, maknanipun pintu surga dibuka itu artinya seseorang itu lebih cenderung mudah untuk berbuat kebaikan. Wa ghulliqat abwabun nar, pintu-pintu neraka ditutup. Ini menunjukkan orang-orang itu enggan berbuat maksiat. Wa suffidati syayatin, setan-setan dibelenggu. Dadosipun setan-setan punika dibelenggu, boten wonten setan-setan wonten wulan Ramadan, menunjukkan bahwasanya dorongan untuk melakukan kemaksiatan punika melemah. Dibelenggu lho, Pak, boten dipateni. Kalau dimatikan setan aman, Pak. Niki namanya dibelenggu. Kalau dibelenggu kan lisannya masih bisa berbicara. Tapi daya dorong untuk melakukan kemaksiatan berkurang. Mungkin panjenengan nggih wonten pertanyaan nggih, sadurunge tanglet nggih kula jawab riyen. Menawi setan punika dibelenggu kok tesih kathah tiyang ingkang boten siang. Tasih tiyang kathah boten ingkang salat. Tasih kathah tiyang ingkang nggih minum khamr, berbuat kemaksiatan, zina, mencuri. Niku pripun Pak jawabanipun, Pak? Belengune ucul. Aduh, bahaya niki. Imam Qurtubi paring penjelasan. Kenapa kok bulan Ramadan tasih wonten kemaksiatan padahal setan punika dibelenggu? Jawaban ingkang sepindah, musuh kula lan panjenengan sedaya punika wonten kalih. Eksternal nggih punika setan, internal nggih punika nggih kula piyambak, hawa nafsu kita semua. Inna nafsa la ammaratun bisu. Surat napa niku nggih? Sik kula tak emut-emutin. Kesupen kula. Antarane surat Yunus napa surat Yusuf napa surat Hud antara niku. Inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu, nafsu menika bahasa Indonesianipun jiwa. Nafsu punika bahasa Arab nggih, diterjemahkan bahasa Indonesia jiwa. Sesungguhnya jiwa kita itu la ammaratun, memerintahkan, menggunakan sigah mubalaghah dalam bahasa Arab. Ammar itu artinya banyak memerintahkan kepada su' niku napa? Keburukan. Desipun jiwa kula lan panjenengan saya punika memiliki sisi negatif yang memerintahkan kita untuk berbuat kemaksiatan. Punapa melih jiwa punika dipun latih setan selama 11 bulan. Nggih, Pak. Saking wulan Syawal dumugi wulan Sya'ban. Wulan Syawal dumugi wulan Sya'ban, setan punika nglatih jiwa kita ini. Pamila mengke Ramadan dipun tilar kalian pelatihipun, sik tak lunga sik, aku tak dikerangkeng sik. Kan dikerangkeng nih bulan Ramadan. Niku ketika ditinggal, ya wis. Sudah terlatih selama sebulan, maka 1 bulan enteng. Maka tetap maksiat tetap apa? Jalan. Maka panjenengan bisa lihat orang yang biasa ya berbuat kemaksiatan, sehari-harinya penuh dengan kemaksiatan, tidak pernah ibadah, di wonten bulan Ramadan kalih wulan sanesipun Ramadan nggih sami mawon mboten enten-benten. Hadis yang baru saja kita bacakan di atas tidak berlaku untuk orang-orang yang seperti ini. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kula wangsuli melih wulan Ramadan punika wulan memiliki daya tarik yang luar biasa. Tiang punika dados semangat ibadah, keimanan levelnya naik, kemaksiatan menurun. Tapi fenomena punika, Pak, hanya berlaku di awal-awal Ramadan. Saya setuju niki, Pak. Niki panjenengan, saya belum pernah mensurvei, tapi jenengan bisa lihat sendiri, kasat mata. Di masyarakat kita, wonten Indonesia pada umumnya, mungkin pada masyarakat di dunia ini, wulan-wulan Ramadan punika semakin mendekati garis finish, ibadah kula lan panjenengan sedaya punika tambah nglokro. Saya setuju, Pak. Contoh nggih, iki contoh mawon iki.
shaf salat berjamaah. Wonten ing beberapa masjid shaf punika ngantos 5 shaf, 6 shaf, 7 shaf, 10 shaf. Bersaf-saf. Saya setuju, Pak. Mendekati garis finish, shaf-shaf salat punika mengalami kemajuan. Gini kan? Kemajuan kok? Kemajuan tambah maju. Maju, ngantos sak shaf napa kalih shaf. Gini Pak. Mungkin mulai kathah melih mungkin menawi ajeng badan. Mergane napa? Tamune sedereke sami rawuh. Pun kathah sedereke, kathah tamu-tamu melu salat ning masjid. Niku mulai rame melih, Pak. Biasanya pun mendekati garis finish menika semangat ibadah berkurang. Zaman awal-awal Ramadan pun kan harus sedina sak jus, 2 jus, 3 jus kuat. Dan pun 10 ke atas, pertengahan Ramadan ke atas menika wis setengah jus mawon wis ngantuk niku. Ritual ibadah yang tadinya di masjid, darus, zikir, membaca buku agama, sholat tarawih, sholat berjamaah, ritualnya pindah ke mal-mal, Pak. Ke pusat perbelanjaan. Cepat-cepat mendekati mendekati badan. Poso lho kamu wis badan. Saya setuju, Pak. Bisa dibuktikan dengan boten pitados. Mengke nggih 20 ke atas dengan tindak teng luwes. Nggih, teng Amigo, teng Solo teng Guru. Niku biasane antrian malah paling 10 antrian dugi wis. Gek wayah ini ku wayah tarawih lho, Bapak. Saya setuju. Niki kula niki nggih teng bandaran punika. Menawi ajeng salat jamaah teng masjid punika nglewati sebuah toko busana muslim yang menjual perlengkapan muslim muslimah, kudo, koko, peci. Ini baru mulai tanggal 15 kemarin loh, Pak. Saya itu pergi sholat tarawih itu melewati toko ini, masya Allah berjubel. Dan itu sudah qomat isya. Kalau batin ini sholat tarawih temu nggih. Oh, sholat tarawih di rumah, husnudon, Pak. Tapi kan sholat tarawih di rumah itu kan mengurangi pahala, Pak. Man qoma ma'al imam hatta yansharif kutiba lahu qiyamal lailihi. Siapa yang sholat tarawih bersama imam sampai selesai dicatat seperti sholat malam semalam full. Semalam itu dalam agama Islam, semalam itu dari mulai tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar. Itu namanya malam kalau dalam agama Islam. Wonten boten jamaah mriki ingkang sholat dari mulai maghrib sampai subuh. Kita napa boten? Kalau kita nggih boten kuat, Pak. Gringingan sikile, Pak. Keram. Lah punika sholat tarawih yang hanya pinten menit to? Tarawih niku 45 menit ya paling ganggu sak jam nggih. Sak jam niku mumpun anggere mau saya surat Al-Baqarah karepe kula lahat, Pak. Niku Pak, pahalanipun kados-kados panjenengan punika salat semalam full. Tapi dengan syarat ma'al imam, bersama imam. Lah, menawi tiang-tiang punika belanja kok di wayah-wayah tarawih punika salate teng pundi? Ya salat di rumah. Husnudon kula. Niku yang salat. Nggih boten ngertos. Punika kan pahalane napa? Kurang. Napa boten eman-eman niku, Pak? Pramila jamaah rahimani rahimakumullah kula wangsul melih pilih semakin mendekati garis finish ibadah kula lan panjenengan sedaya punika semakin apa? Semakin kurang semangat. Punika bertentangan jauh dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru Rasulullah punika mendekati garis finish tambah apa? Tambah kenceng anggenipun ibadah. Punika penuturanipun Aisyah. Aisyah punika orang yang paling dekat dengan Rasulullah. Jadi kalau kita mau tanya seseorang itu tanya dengan keluarganya. Mas kukuhi wong piye to? Nah, takok karo wong liya nggih mboten ngertos. Secara terperinci itu tidak tahu. Tapi kalau tanya dengan anaknya, tangan dengan istrinya itu lebih apa?
lebih tahu karena keseharian bersama orang tersebut. Nah, Aisyah orang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW, beliau mengatakan, Rasulullah SAW kana idza dakhala al-ashril awakhir ahya lailahu. Rasulullah kalau masuk 10 hari terakhir, beliau menghidupkan malam-malamnya. Mboten nonton bal, Pak. Menghidupkan malam-malamnya punika nggih maos Al-Qur'an, berzikir, salat tahajud. Terusipun salat tahajud punika pikantuk, Pak. Terusipun salat tarawih nggih, salat tahajud nggih. Nggih. Punika pikantuk, boleh. Sebenarnya salat tarawih punika nggih qiyamul lail, salat tahajud, tapi yang diawalkan. Terusipun salat tarawih punika asline nggih qiyamul lail, salat tahajud, tapi diawalkan. Nah, bolehkah salat tahajud dalam 2 malam? Nggih pikantuk. Nanti sama imam di masjid pulang nggih salat tahajud mulih. Punika nggih langkung sae. Lah Rasulullah ketika di 10 hari terakhir melakukan hal tersebut. Ahya lailahu, menghidupkan malamnya, wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya. Tetapi mboten kok egois. Kadang tiyang punika wonten egois, Pak. Ngaji-ngaji dhewe, sinau agama, sinau dhewe, maos Al-Qur'an nggih dhewe. Keluargane sakaremu. Mboten ngaten. Kita itu tidak boleh egois. Kalau kita baik, keluarga kita juga harus baik, diajak juga dibangunkan. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Baik orang-orang yang beriman, ya jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Terusipun mboten egois. Kalau kita bangun, ya bangunkan keluarganya. Wa syadda mi'zarahu, dan beliau mengencangkan tali sarungnya. Terusipun sarungipun Rasulullah menika wonten talinya dikencangkan. Ini menandakan beliau selama 10 hari terakhir itu menghindari istrinya, tidak dekat-dekat dengan istrinya. Sibuk konsentrasi dalam ibadah. Wonten hadis sanesipun, hadisipun riwayat Imam Muslim nomor 1175, kana Rasulullah sallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yastahidu fi ghairihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wonten 10 hari terakhir punika lebih bersemangat dibandingkan dengan hari-hari Ramadan lainnya. Dari sini bisa kita ambil kesimpulan, Pak. Rasulullah punika di awal Ramadan semangat, wonten pertengahan tambah semangat, wonten akhir Ramadan tambah semangat. Boten kados kula lan panjenengan sedaya. Biasanipun kalau sudah mendekati Ba'dan punika sampun apa? Sampun mulai loyo. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alasannya kenapa? Kenapa kok beliau di akhir-akhir Ramadan tambah semangat? Kalau alasannya jelas nggih, karena di akhir Ramadan punika wonten malam Lailatul Qadar. Punika alasan secara segi hukum. Kita tidak membahas itu. Kita membahas dari segi globalnya mawon. Dadosipun amalan punika sae napa mboten saenipun punika tergantung penutupipun. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung penutupnya. Kalau penutupnya baik, maka dari awal baik. Kalau penutupnya buruk tapi awalnya bagus, nggih mboten sae. Contoh nih, Mbak, contoh mawon. Niki contohnya dalam hal yang lain. Niki lari-lari sekolah nih. Anak-anak sekolah ini 3 tahun sekolah, misalnya SMP. Kelas tunggal punika ranking 1. Kelas kalih ranking setunggal. Pas kelas 3 napa? Ngelokro, males sinau, njaluk tukok kepit ora ditukokke mutung. Akhirnya mboten purun sinau, ujian mboten lulus. Oh saniki mboten enten ujian kok Pak. Pokoke nggih nilainya ancur-ancuran. Coba kita bandingkan dengan keadaan anak yang lain. Kelas tunggal rankingnya biasa mawon, ranking 23. Muridnya 20. Muridnya 20 rankingnya 23. Over ya, pun. Kelas kali nggih ngoten. Ning enek mundhake sithik kelas-kelasan, ranking 16. Pas ranking kelas 3, ranking tunggal, bahkan bisa lanjut ke sekolah favorit. Kalau kita bandingkan yang pertama dengan kedua, bagus yang mana, Pak? Saya Kang Budi.
yang kedua. Maka sama juga dalam agama, innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung penutupnya. Ini tergantung penutupnya ini dimaknai dua. Tergantung penutupnya mengakhiri amalan tersebut dengan baik atau mengakhiri hidup dengan amalan tersebut. Artinya seseorang mengakhiri hidupnya dengan amalan tersebut berarti husnul khotimah. Kados kisah Pak, pembunuh 99 nyawa. Sudah pernah dengar Pak? Ya, membunuh 99 nyawa, ya. Kemudian datang kepada seorang alim dan mengatakan hal li min taubat. Ya. Apakah saya punya kesempatan untuk taubat? La. Tidak ada kesempatan untuk bertobat. Dibunuh lagi orang ini. Dados genep pinten? 100 nyawa. Sampai datang kepada orang yang alim yang kedua dan mengatakan, ya bahwasanya Allah itu Tawwabur Rahim, menerima taubat hambanya. Maka orang ini pun taubat dan disuruh hijrah. Di tengah hijrah dia meninggal dunia. Apa yang menyebabkan dia masuk surga? Padahal belum sholat Pak. Belum sempat sholat, belum sempat puasa, nggak ketemu Ramadan. Tapi bisa masuk surga. Niat hijrahnya dia itu. Ketika dia melangkahkan kaki untuk hijrah dan taubat, dia meninggal dalam keadaan beribadah. Pramila kula lan panjenengan sedaya wonten ing bulan Ramadan punika level keimanannya sedang tinggi-tingginya. Ibadah sergep-sergepe kok ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal dunia, insyaallah meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Iku husnul khotimah makna ingkang pertama. Makna ingkang nomor kalih nggih punika husnul khotimah, menutup ibadah itu dengan baik. Terus ibadah itu kita tutup dengan baik. Ada orang yang sholat ketika takbiratul ihram Allahu Akbar khusyuk, Al-Fatihah khusyuk, rakaat pertama khusyuk, rakaat kedua kelingan ning omahe nek bandenge rung ditutupi kayak digondol kucing, mulai sudah kelingan, utangnya akeh, terus diingat sampai tahiyatul akhir dia seperti itu, maka sholatnya nggak kepake Pak. Sholatnya pun buatan berpahala katusnya tadi. Karena apa? Khusyuknya hilang. Berbeda keadaannya ketika mungkin di awal dia nggak khusyuk, tapi di akhir-akhir dia khusyuk. Maka yang seperti ini lebih bagus daripada yang pertama. Begitu juga dengan Ramadan. Ramadan punika mboten awalipun mawon, Pak. Kedah akhiripun kedah napa? Sae. Punapa melih akhir Ramadan punika wonten malam ingkang langkung sae dibandingkan dengan 1000 malam. Nggih punika malam Lailatul Qadar. Jamaah rahimani rahimakumullah, ingkang terakhir punika saya sampaikan beberapa tips agar Ramadan punika Ramadan ingkang husnul khotimah. Kita akhiri Ramadan ini dengan akhir yang indah. Kalau kita meninggal di bulan Ramadan ini kan itu kita kan bisa ngatur nggih Pak nggih. Punika kan pun takdiripun apa? Allah. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna wa la yastaqdimun. Setiap umat itu ada ajalnya, ada waktu mautnya. Kalau datang ajal itu tidak dapat dimajukan, tidak dapat kita tidak bisa berharap aku pas kaji tak mati wae, mboten saged, Pak. Aku pas Ramadan tak mati wae, mboten saged. Ini pun diatur kalian Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita tidak bisa husnul khotimah dalam bulan Ramadan ini dalam artian meninggal dunia dalam keadaan baik, maka kita berharap kita tutup Ramadan ini dengan husnul khotimah, dengan akhir yang baik. Wonten tipsipun, Pak. Tips ingkang sepindah nggih punika hendaknya ketika kita beramal punika kedah semangat kapanpun dimanapun. Kedah ikhlas ibadah kula lan panjenengan sedaya punika ibadah untuk Allah, bukan ibadah untuk waktu. Nah, kata-kata kula lan panjenengan sedaya punika ibadah punika tergantung waktu. Oh ki wayahe Sya'ban. Oh ki wayahe Rajab. Wah, semangat ibadah. Ning wayahe wulan-wulan sanesipun biasa-biasa mawon. Punika berarti kula lan panjenengan sedaya punika ibadah berdasarkan waktu. Jangan seperti itu. Ibadah itu harus semangat kapanpun, dimanapun. Wonten salah setunggalipun tabi'in ingkang naminipun Al-Imam Sya'bi. Beliau pernah ditanya, ayyuhuma khair, Sya'ban aw Rajab? Beliau ditanya, ya Imam, pundi ingkang langkung sae, Sya'ban utawi Rajab? Sya'ban atau Rajab? Imam Sya'bi punika ngertos, wah iki pertanyaan iki yen tak jawab Sya'ban,
Niki tiyang iki mau sing tanglet iki mau nggih semangate wonten ulang Sa'ban mawon, ulang Rajab mboten semangat ibadah. Yen kula jawab Rajab niki tiyang punika nggih semangate wonten ulang Rajab, Sa'ban klokro. Tahu dia maksud pertanyaannya, maka beliau tidak menjawab Sya'ban atau Rajab, tapi beliau jawab apa? Kun abdan robaniyan wala takun abdan sya'baniyan. Jadilah hamba Allah yang robani. Hamba Allah robani punika hamba Allah yang beribadah kepada Allah kapanpun. Jangan jadi hamba Allah sya'baniyan yang hanya beribadah ketika di bulan Sya'ban. Sama, wala takun abdan ramadhaniyan. Jangan jadi hamba Allah ramadhani yang hanya ibadah kepada Allah di bulan Ramadan. Bar bulan Ramadan merdeka. Hari kemenangan menang, berarti menang. Bar menang nggih pun ibadah pun tilar. Tidak seperti itu. Yang namanya hamba robani punika beribadah kepada Allah kapanpun, dimanapun sampai maut menjemput. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kau kepada Allah sampai datang kepadamu al-yakin. Al-yakin ditafsirkan para ulama nggih punika artosipun al-maut, kematian. Terus kula lan panjenengan sedaya punika ibadah terus semangat sampai datang kematian. Nomor kali Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, agar kita bisa mengakhiri Ramadan ini dengan indah, maka bayangkan kula lan panjenengan sedaya punika kedah bayangaken bilih Ramadan punika Ramadan ingkang terakhir. Dadosipun menawi kula lan panjenengan sedaya punika menggadhahi mindset pikiran, oh iki Ramadan terakhirku. Sesuk ya. Kula ajeng ngomong anu kok mboten. Bisa jadi besok kita sudah apa? Meninggal dunia. Maka ketika kita beribadah, kita jadikan ibadah tersebut ibadah terakhir, maka kita akan semangat. Saya kasih contoh, Pak. Tapi contohnya pun mboten siap. Contohnya pun haji kalian umroh. Wonten ingkang sampun haji kalian umroh? Wonten nggih, kita nggih wonten nggih. Sing sampun haji kalian umroh. Ketika kula lan panjenengan sedaya pertama kali menginjakkan kaki di tanah haram, nggih punika Mekah utawi Madinah. Perasaane pun napa, Pak? Kula yakin, Pak, jenengan pasti nangis. Saestu, Pak, melihat Ka'bah pertama kali dari dekat, biasanya lewat TV. Sebagian lewat tempelan dinding niku, Pak, nggih. Enten lukisan Ka'bah niku. Sebagian nggih niki, Pak, sajadah biasanya enten gambar Ka'bah. Niki jenengan berhadapan langsung dengan Ka'bah, aroma Ka'bah itu tercium. Masya Allah, aroma Ka'bah niku luar biasa. Niku disemproti, Pak. Mboten aroma Ka'bah kok medal kiambak mboten, niku disemproti. Diuapi. Niku aromanya Masya Allah bikin kita nangis. Ketika kita tawaf punika ngelilingi Ka'bah 7 kali, Pak. Itu nangis, Pak. Saestu, Pak. Sambil labbaik Allahumma labbaik, itu kita nangis, kita keliling sambil Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar. Ketika kita mencium Hajar Aswad, nangis itu, Pak. Kenapa kok bisa nangis, Pak? Pertama kali, Pak. Biasanya umroh itu berapa hari, Pak? Ya 9 hari, las-lasan lah, 15 hari. Itu hari pertama nangis, Pak. Hari kedua ya biasa, Pak. Hari kedua itu sibuk mikir kayak, aku nggak blonjo ning endi yo, sing murah ndi iki, Bu. Saya itu nih, Pak. Jadi kan untuk pidatus mungkin bukti kan. Hari pertama, hari kedua itu masih semangat. Wah, tawaf niku wis tidak capek. Ya namanya sa'i itu jauh, Pak. Itu kalau di total berapa kilometer itu saya lupa. Berapa, Pak? 700 meter kali 7. Itu naik turun, Pak. Nah, tetap ada naiknya, Pak. Datar yang bawahnya saja yang garis hijau itu tetap ada naiknya. Itu bayangkan jenengan tawaf, lanjut sa'i. Itu kalau kita nggak kuat imannya, nggak semangat, itu capek, Pak. Saya itu capek. Jadi murni umroh punika murni itu 2 jam. Itu belum haji, Pak. Haji itu kalau kita sendirian tok lho, Pak. Kuwi mesti yo aras-aras ono, Pak. Saestu. Tapi karena orang banyak jadi semangat. Ibadah yang dilakukan pertama kali itu semangat.
Nangis kita, semangat kita. Nanti kalau sudah hari kedua, hari ketiga, hari keempat biasanya gini apa? Males. Saya membuktikan sendiri Pak. Saya tanya dengan orang-orang penduduk Mekah yang profesinya ada yang supir pendatang maupun penduduk asli. Kamarroh fisanatin tak damir, saya tanya kepada orang tersebut. Syekh, anta fisana, kamu dalam 1 tahun, Syekh, berapa kali umroh? Saya bilang berapa? Tebak Pak, berapa Pak? Sekali, 2 kali, 3 kali Pak. Padahal umumnya mau kali Mekah niku jarak puluhan kilometer. Menawi kula lan panjenengan sedaya kok rumahnya dekat dengan Mekah, jenengan berapa kali umroh Pak setahun Pak? Enggak tahu. Karena apa Pak? Karena sudah biasa. Enggak lagi istimewa. Makanya orang-orang Arab itu kalau lihat orang Indonesia, Masya Allah, Indonesiun katanya. Orang Indonesia semangat-semangat. Bahkan sampai nyanyi sholawat, ada apa itu. Semangat. Pokoknya semangat ya dibandingkan dengan orang-orang asli sana. Kenapa? Karena datang dari jauh, ngelumpuk ke tabungannya ke atas berdarah-darah. Gini apa Pak? Minimal kan 25 juta, 27 juta. Ini kan nabungnya pun 20 tahun muncul nih. Semangat, datang pertama kali nangis. Tapi begitu mendekat 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 10 hari sudah bosan Pak. Sudah konsentrasinya sudah belanja, sudah boleh oleh-oleh. Boleh bakso Indonesia. Tapi kok nggak bakso yang gorengan Pak. Ya, baru keluar dari Zam-Zam Tower itu sudah ada gorengan, bakwan, sing dol wong Madura Pak. Saestu. Iku pun sibuk golek kuliner niku. Kapan mulai kerasa lagi umroh itu semangat? Tawaful wada. Tawaf perpisahan. Yang terakhir Pak, kalau mau pulang tawaful wada, disunahkan untuk tawaful wada. Ini mulai semangat lagi, Allah, kapan saya bertemu dengan engkau Ka'bah lagi, mulai nangis mulai Pak. Datusipun nangisipun pertama ketemu kalih berpisah. Ngoten niku Pak. Ibadah itu semangat kalau awal kali dilakukan dan terakhir kali dilakukan. Maka ketika ada mu'alaf, saya mendapati beberapa mu'alaf nggih. Mu'alaf menika tiyang yang mlebet Islam. Menika pertama kali salat nangis, Pak. Nangis kena salat menika salat ingkang pertama. Tapi nggih bar seminggu, kali minggu, sebulan, setahun biasa mawon niku. Kapan sholat itu akan lebih berarti lagi kalau kita tahu besok mau meninggal dunia. Pergi ke dokter, periksa, qadarullah, dokter mengatakan ini harus operasi. Punika wonten penyakitipun kedah dipun angkat. Persentase keselamatan 10%. 90% tidak selamat. Tidak selamat maksudnya apa, Dok? Ya mati. Jadi kalau operasi ini gagal, 90% jenengan mati. Jenengan seto. 10%-nya siap, karena ini penyakitnya sudah stadium sekian. Maka jenengan punya waktu 1 kali 24 jam. Silahkan jenengan pikirkan. Maka dalam 1 kali 24 jam pun kalau yakin, kalau lan panjenengan sedaya napa? Semangat anggenipun napa? Ibadah. Sholat kantos nangis-nangis, sholat sunah sak kata-katai, zikir sak kata-katai, tobat sak kata-katai. Kenapa? Sudah tahu kalau akan mati ya, karena mati itu rahasia Allah. Tapi sudah ada potensi akan mati. Makanya ada seorang sahabat dalam hadis yang diriwayatkan Abu Ayyub Al-Ansari, wonten salah setunggalipun sahabat ingkang napa istilahipun nyuwun nasihat dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan alimni wa aujiz. Ya Rasulullah, ajarkan aku sesuatu dan ringkaslah. Jadi kalau nasihat punika ringkas itu lebih mengena, Pak. Nah niki kok nasihat sejam niku, Pak. Itu biasanya pun ngantuk. Nasihat yang paling mengena itu nasihatnya ringkas. Makanya Rasulullah itu kalau memberikan nasihat ringkas, mboten ngantos sak jam niki, Pak. Ini sak jam nggih. Anu wae ada niku. Sing ceramah nggih pun anu niki. Ringkaslah, maka beliau memberikan nasihat yang ringkas. Beliau mengatakan, "Idza kumta ila sholatika fasholli sholal muwaddi." Kalau engkau berdiri untuk melakukan salat, maka salatlah seperti salat orang yang berpisah dengan dunia. Kita itu kalau salat, kula lan panjenengan sedaya punika menawi salat. Kok salat ini kita anggap salat terakhir? Salatipun serius napa mboten? Serius, khusyuk, Pak. Salat rakaat mungkin nggih 10 menit, 15 menit, 20 menit. Sujudnya dangu nggih, rukuke dangu, itidale dangu, semuanya khusyuk.
Bacanya pelan-pelan, mboten kados salat-salat biasane. Salat biasanya Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Tapi kalau salat itu salat terakhir, kalau yakin jenengan sedaya pasti khusyuk. Maka kita anggap Ramadan punika Ramadan apa? Terakhir, karena kita nggak mungkin Ramadan ini kita anggap Ramadan pertama. Lah kula nampa jenengan sedaya punika sampun ngalami beberapa kali Ramadan. Tidak mungkin kita menganggap Ramadan punika Ramadan pertama. Maka alternatif kedua, kita anggap Ramadan ini adalah Ramadan ingkang terakhir. Ulang ngajeng boten panggih melih kalih wulan Ramadan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Tips ingkang nomor 3, agar Ramadan ini menjadi akhir yang indah, kula lan panjenengan sedaya kedah ngemot-ngemot harus mengingat betapa banyak keutamaan wonten ing wulan Ramadan yang akan kita tinggalkan. Semakin kita keluar garis finish, berarti semakin cepat kita meninggalkan keutamaan-keutamaan ingkang kathah ingkang wonten ing wulan Ramadan. Contohipun apa? Keutamaan ingkang wonten wulan Ramadan boten wonten ing wulan sanesipun. Keutamaan diampuni dosa-dosanya dengan berpuasa. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sinten tiyang ingkang siang wonten ing wulan Ramadan, punika wonten kata-kata Ramadanipun, Pak. Tidak berlaku di wulan-wulan sanesipun. Ghufira lahu, diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Kan nomor kali salat tahajud berjamaah. Kula yakin di antara panjenengan punika wonten ingkang rutin salat tahajud berjamaah. Tapi kan boten semuanya, nggih napa boten? Tidak semuanya kita ini salat tahajud berjamaah mungkin setiap hari di selain bulan Ramadan. Maka ketika kita mendapati kesempatan wonten bulan Ramadan punika saged salat qiyamul lail, salat tahajud berjamaah, maka ini keutamaan yang luar biasa. Keutamaane ingkang sampun kula jelasaken wau nggih, bilih salat tarawih saking awal dumugi akhir kalian imam punika pahalanipun kados-kados napa? Salat qiyamul lail semalam full. Gandeng unjukane sampun medal. Kirang 11 menit mulai. Niki godaane menawi ngisi wayah-wayah ngeten iki, Pak. Nggih saya sowan. Niki menawi kula ngisi bubur ngeten iki godaane nggih mendekati adzan maghrib punika sampun kluning. Keutamaan ingkang nomor 3 nggih punika keutamaan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadari khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar punika khairun, langkung sae, lebih baik dari 1000 bulan. Malam Lailatul Qadar punika tasih wonten napa mboten, Pak? Tasih wonten napa mboten? Saniki tasih wonten? Tapi Lailatul Qadar tasih wonten? Tasih wong Rasulullah sallallahu punika memerintahkan kula lan panjenengan supaya untuk mencari kok. Mosok Rasulullah memerintahkan sesuatu yang khayal. Rasulullah mengatakan iltamisuha fi ashlil awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir. Kan kasihan Rasulullah kalau memerintahkan sesuatu yang tidak ada. Rasulullah memerintahkan iltamisuha, carilah, hanya kembali ke Lailatul Qadar fil ashlil awakhir, di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Cara mencarinya bagaimana? Pripun, Pak? Ya cara mencarinya kita menghidupkan malam-malam dengan Dengan ibadah. Dan meskipun 10 hari terakhir panjenengan harus lebih giat belajar, lebih giat beribadah. Ya, kalau biasanya habis Isya panjenengan sare, maka sehabis Isya jenengan lanjut darus Al-Qur'an, berzikir, ya. Kalau bisa tidur pasang alarm nanti jam 3 bangun, sebelum sahur panjenengan sholat tahajud riyin sambil membaca Allahumma innaka afuwun. Ini adalah doa yang disarankan oleh Rasulullah kepada Aisyah.
Aisyah bertanya, kaifa idza wajadnaha? Bagaimana kalau kita mendapati bulan malam Lailatul Qadar? Maka iqra'i, maka engkau bacalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maka engkau perbanyaklah membaca Allahumma innaka afuwun. Imam Syafi'i mengatakan, termasuk menghidupkan malam minimal ya Pak ya. Jadi kalau kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, itu minimalnya kita sholat Isya berjamaah. Ini menurut madhab Syafi'i. Dalam madhab Syafi'i minimal kita mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar itu panjenengan sholat Isya berjamaah, Pak. Iya, karena yang disebut malam itu dimulai dari terbitnya tenggelamnya matahari. Datusipun panjenengan sholat maghrib, sholat Isya berjamaah, dilanjut sholat tarawih berjamaah, itu sudah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Walaupun kadarnya tidak sebagaimana kadarnya orang yang menghidupkan malam secara full. Panjenengan kalau punya waktu luang, jenengan saged iktikaf. Beriktikaf itu adalah yang biasa dilakukan Rasulullah dan para sahabat, berdiam diri di masjid, beribadah kepada Allah di masjid. Ini disebutkan di banyak ayat dan juga di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di ayat di surat Al-Baqarah, ya, fala takrubuhunna wa antum akifuna fil masajid. Dan janganlah kalian mendekati istri-istri kalian sedangkan kalian dalam keadaan akifuna fil masajid. Kalian dalam keadaan iktikaf di masjid. Disebutkan dalam surat Al-Baqarah. Dan disebutkan di banyak ayat i'takafa Rasulullah SAW fil asril awakhir. Rasulullah biasa beriktikaf di 10 hari yang terakhir. Kalau panjenengan tidak bisa iktikaf di masjid, maka panjenengan bukan iktikaf di rumah, bukan iktikaf di rumah. Beribadah di rumah, memperbanyak ibadah di rumah. Itu juga boleh. Tidak masalah ya. Jadi kalau panjenengan tidak sempat untuk i'tikaf di masjid, beribadah di rumah, menghidupkan malam-malam Ramadan terakhir di rumah panjenengan sedaya, sehingga insya Allah semoga malam Lailatul Qadar itu bisa kita dapatkan. Kenapa Allah menyembunyikan waktu malam Lailatul Qadar? Kok tidak dikabarkan malam Lailatul Qadar itu setiap tanggal 21 apa setiap tanggal selangkung kados gajian? Kok mesti dirahasiakan setiap tahunnya? Hikmahipun apa, Pak? Nggih, kula lan panjenengan sedaya punika istiqomah dalam ibadah. Lah mungkin menawi dikabari Lailatul Qadar setiap tanggal 25. Wah, langsung Pak nih, Pak. Masjid-masjid rame, Pak, saestu. Makanya disembunyikan waktunya agar kita itu apa? Sangat dari mulai tanggal 21 dumugi tanggal 16. Bahkan sebagian berpendapat bukan hanya tanggal 21 sampai 29 atau 30, tapi dari awal Ramadan pun berpotensi ada malam Lailatul Qadar. Agar kita itu semangat dalam beribadah. Buat menawi mekaten Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, bila wonten pertanyaan kita keluang salahkan dumateng moderator. Nggih, Bapak Ibu bagi sahabat Bapak Soga atau 15 menit Soga kalau mencoba di ditambah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ustaz yang kami hormati, perkenalkan nama saya Utomo. Iya. Menanyakan tentang hadis, bahwasanya ada hadis Rasulullah mengatakan bahwasanya sebaik-baik sholat itu adalah khususnya sholat sunat itu di rumah. Kemudian Ustaz tadi mengatakan apabila sholat lain ataupun sholat istilahnya sholat Ramadan itu kalau kebersamaan dengan imam dan sampai selesai lebih baik daripada sholat satu malam. Nah, kemudian kesukaan di antara duanya ini lebih kuat mana? Sukanya sholat di rumah dengan sholat di masjid kebersamaan. Terima kasih. Atau mungkin tentang kesukaannya itu yang diaturkan Ustaz tadi
saja Ye. kita sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak stop ya. Mugi Allah Subhanahu wa taala paring kesehatan, paring taufik hidayah teng kula lan panjenengan sedaya. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Punika hadis ingkang sahih, hadis ingkang saestu sahih punika saking Abu Dawud lan Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pangandikan, "Sholatul mar'i fi baitihi afdal min ghairihi min masjidi illa maktubat." Hadis ini sahih, Pak. Salatnya seseorang di rumahnya afdal min masjidi. Masjid itu masjidnya aku. Masjidnya aku berarti masjid nomor Pak? Hah? Masjid Nabawi. Salat di Masjid Nabawi keutamaannya pinten derajat, Pak? 10.000 dibandingkan masjid lain. Salat di Masjid Nabawi pahalanya 10.000 kali lipat dibandingkan masjid lain. Tapi Rasulullah mengatakan, salatnya seseorang di rumahnya lebih utama daripada salatnya dia di masjidku ini, illal maktubat, kecuali salat wajib. Berarti kan pahamnya kita dari hadis ini, berarti yang dimaksud adalah salat sunnah. Panjenengan silahkan cari di literatur sirah nabawiyah. Rasulullah tidak pernah sholat di masjid, sholat sunnah. Beliau itu keluarnya kalau mau iqomah. Kalau mau iqomah beliau keluar. Muadzin Bilal melihat Rasulullah keluar dari kamarnya, karena modelnya Masjid Nabawi seperti ini. Kamar-kamar istrinya Rasulullah ini seperti ini, nempel-nempel di masjid, keliling. Istri-istrinya itu rumahnya, makanya di dalam Al-Quran tidak disebut sebagai rumah, tapi sebagai hujurat. Hujurat itu artinya kamar. Masya Allah ya, Rasulullah ini luar biasa. Tidak layak untuk disebut rumah, karena bukan rumah, Pak. Kecil, Pak. Ya. Untuk selonjor mawon, untuk selonjor itu kalau Rasulullah mau sholat malam, kakinya Aisyah itu ditekuk dulu, baru beliau bisa sujud. Saking sempitnya rumah beliau. Padahal beliau ini siapa? Amirul Mukminin, pimpinannya kaum muslimin. Baik kalau beliau keluar dari kamarnya, menyingkap tirai nopo ini selai tirai itu? Korden. Itu kalau Bilal melihat baru komat. Beliau itu sholat sunnahnya di rumah, Pak. Ini memang sunnah yang banyak kita tinggalkan. Tapi terkadang kita itu kalau nunggu sholat sunnah di rumah kok jadi nopo selai pun malah boten sholat. Maka dalam hal ini afdol, Pak. Afdol itu berarti kalau kita di rumah ya lebih baik, kalau kita di masjid ya baik, Pak. Lalu bagaimana mengkompromikan antara hadis yang satu dengan hadis yang lain tadi? Saya sebutkan dalam agama itu ada takhsis, ada umum, ada takhsis. Ada lafaz yang bersifat umum, ada lafaz yang bersifat khusus. Nah, ini namanya takhsis. Kalau hadis itu bisa dijamak, maka jangan ditarjih. Nah, ini kebiasaan orang ini saya bukan ngomong tarjih Muhammadiyah, bukan nggih. Ini tarjih itu maksudnya tarjih itu metode antara dua hadis yang berbeda. Itu kita ambil jalan apa? Mentarjih atau menjamak. Kalau bisa menjamak jangan ditarjih. Kalau bisa dijamak jangan ditarjih. Maka hadis ini kita jamak. Yaitu takhsis, kalau di selain sholat tarawih maka bagusnya makanya saya berpendapat sholat tahajud selain bulan Ramadan itu di rumah, bukan di masjid. Ya, sholat qiyamul lail, sholat tahajud afdolnya di rumah. Kalau istri panjenengan mau makmuman, kalian panjenengan monggo, tidak masalah. Sebagaimana Hafsah itu pernah imam di belakang Rasulullah, tapi di rumah, bukan di masjid, Pak. Tapi kalau di bulan Ramadan afdolnya di masjid, khusus sholat tarawih mawon. Ini namanya takhsis, Pak. Jadi tidak ada masalah kepada dua hadisnya, dua-duanya sama-sama sahih. Akan tetapi caranya adalah dengan dijamak. Ini umumnya seperti ini di rumah. Kalau untuk sholat tarawih di bulan Ramadan maka afdolnya di masjid. Kata nggih, Pak ya? Satu lagi, Pak. Ji. Mengenai tadi yang dijelaskan tentang sholat di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, itu pahalanya 10.000 dan 100.000. Hadis itu memang berbunyi bila mana sholat di masjid itu kan kata itu kan seperti itu. Ada yang beda paham.
Ada yang beda paham, orang yang memahami sholat di masjid itu letter-letternya ya di masjid seperti ini. Tapi yang sebagian memahami bahwa yang namanya tanah haram itu ya tanah haram itu termasuk ya Masjidil Haram ini gitu. Jadi antara Masjidil Haram yang dimaknai masjid dan Masjidil Haram tanah haramnya. Artinya di masjid-masjid selain Masjidil Haram. Gitu. Jadi, ini pertanyaan panjenengan punika mboten wonten kaitanipun kalian pertanyaan pertama. Niki kalau luruskan dulu. Memang sebagian ulama jenengan kalau tidak di Mekah itu ada tulisan-tulisan tapi tulisannya berbahasa Arab nggih. Tulisannya berbahasa Arab, niku dijelaskan bahwasanya jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat salat yang 100 kali lipat itu adalah di Masjidil Haram. Masjidil Haram ini namanya dalam bahasa Arab mudhof ilaih. Masjid mudhof ilaih disandarkan kepada haram. Maka sebagian jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat Masjidil Haram itu artinya masjid yang ada di haram. Berarti semua masjid yang ada di haram, panjenengan sholat di situ, apapun nama masjidnya, di situ ada Masjid Umar bin Khattab, ada Masjid Aisyah, ada Masjid Fatimah. Jenengan sholat di situ, selama sholat di situ, itu pahalanya 100.000 dibandingkan sholat di lainnya. Tapi minoritas ulama, sebagian ulama yang kecil mengatakan Masjidil Haram di Masjidil Haram. Kalau dibaca di Al-Quran, Masjidil Haram itu yang dimaksud adalah ingkang wonten Ka'bahipun niku ya. Ini perbedaan di kalangan ulama dalam memaknai Masjidil Haram, tapi perbedaan punika tidak perlu diperdebatkan. Insya Allah ya kita tetap bersemangat kalau bisa sholat itu di Masjidil Haram, masjid ingkang wonten Ka'bahipun. Ya jangan terus kita bermudah-mudahan, yang penting sholat sing cerak hotel, karena ada beberapa hotel yang di dekatnya ada masjid. Tapi kalau bisa panjenengan usahakan sholat di Masjidil Haram, masjid ingkang wonten Ka'bahipun, dengan ada 3 alasan. Saya sebutkan alasan pertama. Alasan yang pertama, sholat paling afdol punika sholat ingkang kathah makmumipun. Panjenengan mengertos makmumipun Masjidil Haram punika pinten? Jutaan, Pak. Kathah, Pak. Boten sahaji niku lho, umroh niku pun berdesak-desakan. Niku boten haji lho, Pak. Umroh mawon niku pun berdesak-desakan. Semakin banyak makmum, semakin banyak pahala. Ingkang nomor kali, setiap hari pasti ada sholat jamaah, ada sholat jenazah. Saya itu Pak, setiap hari wonten sholat jenazah Pak. Setiap hari ada yang meninggal dunia. Karena dari seluruh penjuru Saudi, dari Mekah, dari Taif, dari mana, kalau ada yang meninggal dunia, ambulan itu akan langsung mengantarkan ke Masjidil Haram. Ini nikmatnya meninggal dunia di Saudi Pak, Masya Allah. Pramila kula lan panjenengan sedaya menawi kita meminta kepada Allah agar diwafatkan di sana. Karena wafat di sana itu luar biasa Pak. Disolatkan oleh sekian juta orang di depan Ka'bah Pak. Jadi hampir 5 waktu itu pasti ada sholat jamaah. Kalau imam selesai dari sholat akan mengatakan Sallu ala ma'i amwatikum, sholatlah kepada orang-orang yang meninggal di antara kalian, wa atfalikum, dan anak-anak kecil yang mati, maka disolatkan. Padahal sholat jenazah itu pahalanya seperti, kalau cuma pahala sholat berjamaah seperti apa Pak? Mendapatkan 1 qirot. 1 qirot itu sebesar gunung Uhud, pahalanya segitu Pak. Itu bayangkan kalau kita 5 waktu sholatnya di Masjidil Haram, kita dapatkan pahala luar biasa itu. Itu belum lagi dihitung berapa hari kita umroh. Dan yang ketiga, ya, kita akan langsung khusyuk ketika kita bisa lihat, apa Pak? Kita bisa lihat Ka'bah itu khusyuknya luar biasa. Berbeda dengan ketika kita sholat di masjid-masjid lainnya. Buat menawi mengatakan Pak, ini persiapan untuk berubah menang Pak. Sekedar meluruskan saja di kajian ingkang wonten wulan ingkang kepengker masalah kaitanipun kalian puasa Senin Kemis, ternyata memang kula ingkang klentu Senin lan Kemis punika memang hadisnya jadi satu. Kalau kemarin saya katakan Senin itu ada hadisnya sendiri, Kemis wonten hadisnya sendiri. Ternyata setelah saya cari lagi ternyata memang hadis puasa Senin Kemis punika hadisipun jadi satu, Senin dan Kemis. Niki kekeliruan saya, keterbatasan ilmu saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni saya. Pilih mekaten. Bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin yang seketik punika bermanfaat khusus untuk saya menyampaikan dan untuk panjenengan semoga bisa kita amalkan bersama-sama. Menawi wonten kelenta-kelintunipun kula siap menerima kritik. Panjenengan silahkan nanti di bulan yang akan datang kalau saya masih diizinkan untuk mengisi di sini lagi, panjenengan bisa protes saya. Yang panjenengan sampaikan waktu buka bersama itu klentu Ustaz, yang benar seperti ini. Saya siap menerima kritik karena agama itu memang harus saling amar ma'ruf nahi mungkar, kalau ada yang salah dibenarkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita semua.
Lowangso datang apa moderator. Oke,